Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda ingin ambil bagian dalam membesarkan negara kita ini menjadi negara yang maju di dunia internasional? Atau Anda akan menjadi oposan sentimental, semisal Pak Amin Rais? Kalau betul, itu memang telah memasukkan ijazah SD, SMP, SMA-nya. Nah, menurut saya ada cara yang amat sangat simple, sederhana, dan dalam tempo yang singkat. Jadi, Pak Jokowi tidak usah Nggak usah panjang-panjang mendengarkannya. Anda bisa tonton di channel beliau sebetulnya. Saya setuju, menjadi oposisi itu baik. Apalagi oposisi kritis. Karena entoh sebetulnya pemerintah ini juga merupakan manusia biasa. Bisa benar, bisa salah. Mesti selalu diingatkan dan dikritisi agar on the right track. Hanya saja jangan sentimen, jangan berlebih-lebihan. Jangan memanipulasi umat untuk tidak percaya dengan pemerintahnya sendiri, apalagi meracuni pikiran umat diarahkan untuk melawan pemerintahnya sendiri. Ada pemahaman yang seliweran menyebar di masyarakat, terkesan benar tapi salah. Mereka membangun argumentasi, ikutilah ulama yang dibenci pemerintahnya. Itu sesat betul, pernyataan itu benar-benar sesat. Yang benar itu, ada orang-orang yang berjubah ulama, mengatasnamakan agama untuk mengajak rakyatnya melawan pemerintahnya. Nah, itu sesat dan menyesatkan sebetulnya. Dan mereka menuduh para ulama yang berjibaku membantu negara, membantu pemerintah dalam rangka membesarkan negara ini, mereka tuduh sebagai ulama munafik. Mereka tuduh sebagai buzzer, dan lain sebagainya. Dan justru yang sebaliknya, yang kontra terhadap pemerintah, kontra terhadap negara, mereka anggap itu sebuah keberanian. Padahal itu sebuah kesalahan. Saya ingin membangun logika yang sehat, nalar yang normal, hati yang tulus. Yang mana sebetulnya yang sesungguhnya? Yang benar adalah para ulama memiliki kewajiban untuk membela negara ini. Para ulama memiliki kewajiban membantu umara, membantu ulil amri dalam rangka membina masyarakat, membina rakyat, sehingganya Indonesia menjadi negara yang terdepan di dunia internasional. Untuk lebih jelasnya, agar nalar kita semakin logis, hati kita semakin sehat, Anda bisa saksikan ulasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu belakangan ini, kita acap kali mendapatkan pesan di media sosial yang seolah-olah membangun sebuah narasi pemerintah adalah rezim yang zalim dan menyerukan agar umat ini melawan pemerintah. Bahkan seruan-seruan tersebut ditujukan dengan bahasa begini: wahai ulama, wahai ustadz, wahai muslim, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kamu merasa di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau tidak mengakui kalian. Karena kamu selalu membela penguasa yang zalim. Jadi ada kesan seolah-olah semua ustadz, semua ulama atau pemuka agama yang hari ini membantu pemerintah dalam rangka membina umat, dalam rangka membangun bangsa dan negara ini, akan mendapatkan konsekuensi mereka tidak akan diakui sebagai umatnya Rasul. Wah, ini menurut saya sebuah kebohongan, kamuflase agama yang sangat menakutkan. Betapa orang yang hanya gara-gara beda pilihan politik saja, dalam tanda kutip pemerintah hari ini tidak sesuai dengan pilihan mereka atau pilihan mereka yang kalah. Tak henti-hentinya mereka menggunakan senjata agama untuk mendiskreditkan pemerintah yang sah. Ini adalah sebuah kejahatan yang luar biasa, di mana agama dimanfaatkan demi kepentingan politik. Cobalah kalau dibalik. Seandainya penguasa hari ini adalah orang-orang yang terpilih sesuai dengan keinginan mereka, mungkin mereka akan gunakan dalil yang lain lagi. Sehingganya dalil-dalil agama ini mencukupi untuk hawa nafsu mereka.
Ini perlu saya tegaskan di awal, hati-hati dengan orang yang menggunakan bahasa agama, apalagi untuk membenturkannya dengan negara. Karena itu bisa dipastikan mereka sedang memanipulasi umat, memanipulasi orang awam. Karena fitnah yang paling mudah disebar dan dipercaya oleh orang awam adalah fitnah yang mengatasnamakan agama. Baik, kita coba koreksi tentang apa yang mereka sudah sebar di media sosial, di berbagai macam akun misalnya. Berikut sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka sering kutip untuk melakukan pembenaran. Seolah-olah benar mendelegitimasi pemerintah. Atau seakan-akan mereka punya alasan untuk melawan pemerintah yang sah. Begini kutipan hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasai, dan kemudian juga oleh Imam Al-Hakim. Isma'u, dengarkan oleh kalian semua, hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umara. Tidakkah kalian mendengar, kata Nabi, akan hadir setelahku pemimpin atau pemerintah? Faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni. Maka barang siapa yang masuk membantu mereka, kemudian juga membenarkan kebohongan mereka, wa a'anahum ala zulmihim, lalu membantu menolong kezaliman mereka, falaysa minni, maka dia bukanlah termasuk golonganku, tidak termasuk umatku, kata Nabi. Walastu minhu, dan aku juga tidak termasuk golongan ia, tidak termasuk mereka, atau tidak akan membela mereka. Walaysa biwadin alayyal haud, dan di akhirat nanti, di surga nanti, mereka tidak akan pernah berjumpa di lembah telagaku, kata Nabi. Telaga di surga. Nah, hadis ini yang sering dijadikan alasan mereka untuk mengajak umat Islam ini, untuk mengajak jamaah-jamaah di masjid, untuk melawan pemerintah yang sah, yang terpilih, yang kebetulan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ini kan benar-benar manipulasi agama. Dan ini benar-benar sebuah upaya penggunaan agama, bukan untuk kepentingan yang semestinya. Terkait dengan ini, pertama yang hendak kita komentari adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan annahu sayakunu ba'di umara, sesungguhnya akan hadir setelahku. Di sini kan sudah jelas sekali bahwasanya Nabi menggunakan sin litanfis. Sin litanfis ini menunjukkan dalam waktu dekat. Jadi tidak sembarangan zaman yang bisa ditandai dengan hadis ini. Tidak sembarangan keadaan yang bisa diponis dengan hadis ini. Karena Nabi menggunakan sayakunu, ada huruf sin di situ. Sin di sini adalah sin litanfis. Ini menunjukkan bahwasanya dalam waktu yang dekat, tidak lama setelah Nabi wafat, akan datang pemimpin yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Maka para ulama kemudian mengupayakan, artinya menafsirkan hadis ini terkait dengan kepemimpinan awal Bani Umayyah, yakni tentang kejahatan Yazid bin Muawiyah, Marwan bin Al-Hakam, Abdul Malik bin Marwan, dan lain sebagainya. Fase-fase awal pemerintahan Bani Umayyah, di mana mereka membuat kezaliman. Kezaliman yang pertama, mereka tidak mengakui kekhalifahan Hasan bin Ali, cucu Nabi. Kezaliman yang berikutnya adalah kezaliman yang paling jahat yang dimaksudkan oleh Nabi, itu adalah kezaliman Yazid. Di mana Yazid telah membunuh dua cucu Nabi. Yang pertama membunuh Imam Husain di Karbala, dipenggal kepalanya oleh komandannya Yazid, yakni Ibnu Ziyad. Kemudian yang kedua meracun Imam Hasan, cucu Nabi juga. Nah, kezaliman ini sungguh luar biasa. Mereka melaknat ahlul bait, melaknat keluarga Nabi, melaknat sahabat-sahabat Nabi, membunuhi ahlul bait. Ini kejahatan mereka yang sungguh luar biasa. Bahkan mereka melaknat ahlul bait di dalam khutbah-khutbah Jumat mereka. Sampai-sampai kemudian keturunan mereka juga, tetapi merupakan khalifah yang solih, yakni Khalifah Umar bin Abdul Aziz, merubah redaksi cacian terhadap ahlul bait tersebut
dengan firman Allah Ta'ala. Makanya ngetren di zaman sekarang kita ngebaca setelah selesai khutbah yang kedua, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Kita ngetren terbiasa membaca itu menjadi tradisi bagi khotib Jumat. Itu digagas oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dikarenakan pendahulu-pendahulunya orang-orang tua beliau terbiasa mencaci ahlul bait. Jadi yang dimaksudkan Nabi ini adalah pemerintahan sesudahnya, tak jauh peninggal Nabi, bukan terkait dengan Khulafaur Rasyidin, tapi terkait kepada Yazid bin Muawiyah. Makanya Yazid dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang pertama yang mesti ditegaskan. Dan hadis ini juga tidak tepat apabila dihubungkan dengan pemerintahan yang ada sekarang. Sangat-sangat tidak tepat. Kalaupun hadis ini ingin dikaitkan dengan penguasa di zaman modern ini terkait dengan penjajah. Hadis ini terkait dengan kita kaitkan dengan penjajahan Belanda. Lebih tepat buat Belanda. Barang siapa yang membenarkan Belanda, mendukung mereka, menyokong kezaliman mereka. Di mana di zaman Belanda kita tidak bebas beribadah, kita tidak bebas untuk sholat, kita tidak bisa berangkat haji ke Mekah Al-Mukarramah. Semua aktivitas umat Islam dibatasi oleh Belanda. Dan barang siapa yang membenarkan kezaliman Belanda, maka dia termasuk antek Belanda. Ketika itu Belanda yang sedang menguasai negeri kita yang 3 abad setengah lamanya sampai ke pemerintahan Jepang. Tapi setelah Indonesia merdeka, kita membangun sebuah negara kesepakatan, namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadis ini tidak bisa dikait-kaitkan ke sana. Dikarenakan pemerintah kita mulai dari Pak Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, termasuk juga Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden SBY, Presiden Megawati, Presiden SBY, sampai kepada Presiden Jokowi, mereka dipilih sebagai presiden berdasarkan prosedur yang benar. Dan sebagai manusia biasa, mereka juga punya kekurangan dan kelebihan. Kita boleh saling mengingatkan satu sama lainnya, memberi peringatan kepada pemerintah, karena itu kewajiban kita. Karena yang namanya orang yang berkuasa, dia bisa lalai kalau tidak diingatkan. Jadi apapun kekurangan mereka, apapun kelemahan mereka, kita memang wajib mengingatkannya. Karena siapa yang paling berpeluang untuk gunakan kekuasaannya? Penguasa. Maka kita punya kewajiban untuk menasihati penguasa. Jangan menyanjung-nyanjungnya. Dikarenakan Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, aku lebih suka dengan orang yang mengkritikku daripada orang yang memuja dan menyanjung-nyanjungku. Tapi ingat, bukan dalam pengertian mengajak umat ini untuk melawan kepada pemerintah yang sah. Ini yang perlu kita pahami. Baik, kemudian yang berikutnya, hadis ini tidak boleh dipahami sepotong-sepotong. Dari hadis Sunan At-Tirmidzi dan An-Nasai ini ada hadis sahih, yang lebih sahih kedudukan hadisnya. Agar pemahaman kita menjadi komprehensif. Bahwasanya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yakunu ba'di a'immatun. Nah, ini bahkan tidak pakai sin litanfis tadi itu. Bahkan di sini langsung Nabi sebutkan dalam bentuk fi'il mudhari'nya. Yakunu ba'di a'immatun, akan datang setelahku pemimpin atau pemerintahan, la yahtaduna bihudaya, mereka tidak mendapatkan petunjuk sebagaimana petunjukku, wala yastannuna bisunnati, mereka juga tidak melakukan sunnah sebagaimana sunnahku, kata Nabi. Kemudian yang berikutnya, wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin, dan akan berdiri di tengah-tengah mereka. Ini terkait dengan seseorang. Seseorang di sini adalah pemimpin yang dimaksud. Berdiri seorang pemimpin di mana qulubuhum, hati mereka itu qulubus syayatin, berhatikan setan. Hati mereka berhatikan setan, fi jusmani insin. Sedangkan jasmani mereka, jasad manusia. Wujudnya manusia, wajahnya manusia, badannya manusia, tapi hati mereka berhatikan setan. Ini terkait dengan pemimpin. Kemudian yang berikutnya, qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dzalik. Lantas bagaimana ya Rasulullah, kata sahabat, sikapku
Apa yang aku harus lakukan? Kalau aku dihadirkan dengan sebuah kenyataan, ada pemimpin yang sezolim itu. Pemimpinnya zolim, pemimpinnya kejam, hati mereka seperti hatinya setan, padahal jasmani mereka adalah manusia. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku melawan pemerintah yang sah tersebut? Kemudian Nabi menjawab, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasma'u wa tuti'u lil amiri. Engkau tetap taat, engkau tetap mendengar kepada pemimpin yang sah tersebut. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka, walaupun dia memukul punggungmu, kata Nabi, wa ukhidha maluka, lalu dia merampas hartamu, fasma' wa ati', engkau tetap mendengar dan engkau tetap taat. Jadi hadis ini hadis sahih. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Muslim, nomor hadis 1847. Nah, ada dua benang merah dari hadis ini yang bisa kita ambil, yang bisa kita pahami. Yang pertama, yakni ketika kita dihadapkan dengan pemimpin yang sangat zalim, rezim yang sangat kejam sekalipun. Ini rezim yang zalim ya, yang sangat kejam sekalipun, kita tidak boleh melakukan pemberontakan kepada mereka semua. Nah, adapun kezaliman mereka jangan ditaati, yang ditaati kebaikannya saja. Makanya kita korelasikan dengan hadis yang lain agar kita tidak salah paham. Seakan-akan sedikit kekurangan penguasa nantinya bisa kita jadikan alasan untuk melawan mereka semua. Andai kata kita dihadapkan dengan pemerintah yang memerintahkan kita berbuat maksiat misalnya. Ini kan kezaliman. Nah, bagaimana sikap kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Alal mar'il muslimi sam'u wa tha'ah." Bagi setiap pribadi muslim itu punya kewajiban mendengar dan taat. Fima ahabba wa kariha, terhadap kebijakan pemerintah yang dia suka atau yang tidak dia suka, atau terhadap pemerintah yang dia pilih atau yang tidak dia pilih, atau dengan pemerintah yang dia sukai atau yang tidak dia sukai. Illa ayyu'maru bimaksiatin, kecuali kalau dia diperintahkan untuk berbuat maksiat. Fa in umira bimaksiatin fala sam'a wala tha'ah. Andai kata dia diperintahkan untuk berbuat maksiat oleh pemerintah itu, oleh penguasa yang zalim tersebut, maka fala sam'a wala tha'ah, dia tidak boleh mendengar dan dia tidak boleh taat. Nah, artinya di sini Nabi menunjukkan bahwasanya yang tidak kita dengarkan dan yang tidak kita taati itu fa in umira bi ma'siyatin, ketika dia memerintahkan berbuat maksiat. Andai kata ini kita hidup di negara pemerintahnya zalim, ada kebijakan pemerintah yang baik, ada kebijakan pemerintah yang mendorong kita untuk berbuat maksiat. Maka yang baik tetap kita wajib taati, pemerintahnya wajib kita taati, tetapi yang maksiatnya itu yang tidak perlu kita dengarkan, tidak perlu kita taati. Umpama contoh misalnya, pemerintahnya melarang kita untuk sholat 5 waktu. Ya, kita tidak boleh mendengar dan taat terhadap perintah itu. Pemerintah melarang kita untuk puasa Ramadan misalnya. Kita tidak boleh mendengar dan taat terhadap pemerintah tersebut. Dan kita kembali kepada pemerintah Republik Indonesia yang sekarang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Pemerintah tidak pernah melarang kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu diluruskan. Mereka menuduh pemerintah zalim. Zalim apanya? Nah, buat orang-orang awam, masyarakat kaum muslimin dan warga bangsa Indonesia pada umumnya, kalau Anda diajak berpikir negatif, mereka nuduh rezim zalim, tanya balik kepada mereka, yang zalim apanya? Pasti mereka nggak bisa jawab. Pemerintah anti-Islam, kata mereka. Anti-Islam gimana? Presidennya naik haji, wakil presidennya kiai, masjid megah semua, bebas semua, pesantren sejahtera semua. Kriminalisasi ulama. Ulama yang mana? Ada ratusan ribu ulama, anteng-anteng saja. Urusan sholat kita menjadi mudah. Haji kita diurusi oleh pemerintah. Pernikahan, ada kompilasi hukum Islam dan lain sebagainya. Zakat ada aturannya, wakuf ada aturannya. Apa yang menjadi masalah? Kalau persoalan pemerintah yang ada sekarang kita nggak suka, itu urusan pribadi kita. Masalah kita tidak pilih mereka, itu kecenderungan afiliasi politik. Tapi tidak boleh kita menggunakan bahasa agama untuk menuduh yang bukan-bukan. Ini namanya fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, ini harus hati-hati sekali kita
menggunakan dalil, menggunakan hujah agama, tapi untuk kepentingan yang salah. Dan sekali lagi, bagi para kiai, para ustadz, para ulama yang hari ini bekerja sama dengan pemerintah, nggak perlu malu-malu. Indonesia ini negara merdeka. Kita ini bukan zaman penjajahan Belanda. Bukan Belanda yang menguasai kita. Bukan Jepang yang menguasai kita. Kita tidak sedang menjilat penjajah. Kita tidak sedang menjilat orang-orang yang zalim. Kita sedang bekerja sama dengan pemerintah untuk mensejahterakan umat, untuk membangun bangsa dan negara ini. Jadi jangan malu-malu, kita bekerja sama satu sama lainnya. Dikarenakan pemerintah adalah institusi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wajib untuk kita taati. Ati'allaha wa ati'ur rasulah ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan pemerintah yang ada di antara kalian semua. Nah, seandainya pemerintahnya salah, kita ingatkan. Dan pemerintah itu kan bukan hanya satu orang, banyak. Ada pemerintah yang korupsi, misalnya kan. Dari zaman Pak Soekarno ada oknum pejabat yang korupsi. Zaman Pak Harto sampai zaman sekarang oknum pejabat yang korupsi. Yang korupsi ketangkap KPK, syukur alhamdulillah. Mereka pertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah. Tapi jangan sampai ada oknum yang korupsi menjadi alasan kita untuk mendelegitimasi pemerintah. Itu tidak benar sama sekali. Jadi ini adalah framing-framing yang salah, gagasan yang salah, mengajak umat untuk tidak percaya dengan pemerintah yang sah. Dan menuduh-nuduh pemerintah telah berbuat zalim. Ini sungguh luar biasa dan ini tuduhan yang kejam. Mestinya memang orang-orang yang sudah terbiasa melontarkan tuduhan begini, karena ini merupakan cuci otak dan ini sudah mengarah kepada fitnah, maka ini sebaiknya mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka ucapkan di depan hukum. Jadi agar orang-orang awam tidak termanipulasi dengan ini semua. Baik, ada beberapa hadis saya ingin bacakan. Kedatipun versi lengkapnya setelah ini kita akan sambung kepada video berikutnya. Tentang bahwasanya tidak ada satupun nas yang memperkenankan kita untuk melawan pemerintah yang sah. Nggak ada. Satu pun tidak ada. Kalau melawan penjajah, iya. Mungkin hadis-hadis yang mereka kutip untuk melawan pemerintah itu hadis-hadis yang melawan penjajah. Jadi ini kita bukan sedang berhadapan dengan penjajah. Kita bukan sedang berhadapan dengan Belanda. Kita bukan sedang berhadapan dengan Fir'aun yang mengusir Nabi Musa. Tapi kita sedang berhadapan dengan warga bangsa kita sendiri. Dengan negara kita sendiri, dengan bangsa kita sendiri, dengan sesama kita. Mestinya kita saling menguatkan satu sama lainnya. Adapun tentang pilihan politik, puas atau tidak puas kita dengan hasilnya, itu kan tergantung hasil, prosesnya. Yang penting kita berdemokrasi yang baik. Misalnya ada beberapa hadis. Nabi SAW telah bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Barang siapa yang membenci pemerintahnya, sabar dong, kata Nabi. Kan ada solusi. Jadi buat teman-teman, sahabat-sahabat, terutama yang labelnya oposisi ya. Yang labelnya oposisi, ya kalau ngelihat pemerintah ini nggak suka sama kebijakannya atau nggak suka sama pemerintahnya, sabar ge. Oh, sudah ada perintahnya dari Nabi, sabar. Fa innahu man kharaja minas sultani shibron. Karena sesungguhnya kalau dia keluar dari pemerintah, artinya tidak mengakui pemerintah yang sah, sejengkal saja, dia memberontak kepada pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor hadis 7053 dan Sahih Muslim nomor hadis 1474. Sahih muttafaqun alaih. Kemudian yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man ahana sultana ahanahullah." Barang siapa yang menghina pemerintah, maka sama saja dia sudah menghina Allah. Maka dia akan dihinakan oleh Allah. Tak ulang lagi, "Man ahana sultana," barang siapa yang menghina pemerintah, ahanahullah, maka ia akan dihinakan oleh Allah. Karena maksudnya begini, karena orang yang menghina pemerintah, sama saja dia sudah menghina Allah. Maka ketika dia menghina pemerintah, karena dia sudah menghina Allah, maka Allah pasti akan menghinanya. Percayalah. Cobalah lihat. Gelandangan-gelandangan politik. Barisan sakit hati. Sudah jelas-jelas ada pemilu. Prosesnya sah. Dipertanggungjawabkan di pengadilan. KPU sudah menyelenggarakan pemilu. Dan hasilnya sudah ditentukan. Dan disepakati. Dan sudah dibuktikan di pengadilan. Bahwasanya proses itu benar, tidak ada kecurangan di dalamnya. Maka kemudian ketika sudah ditetapkan, tapi sayangnya gelandangan-gelandangan politik tetap saja tidak percaya dengan itu semua. Maka kemudian dia mencaci maki pemerintah. Maka lantas kemudian dia menghinakan penguasa yang sah. Tunggu, dia pasti dihinakan oleh Allah.
Sudah satu persatu bertumbangan. Dengan sendirinya mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menghinakan pemerintah yang sah. Karena yang namanya pemerintah itu wakil Allah untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan sebetulnya. Jangan kayak partai politik yang selalu mengatasnamakan agama itu. Ketika mereka yang berkuasa, korupsi saja mereka anggap halal, korupsi syariah. Tapi ketika mereka sedang tidak diberikan kekuasaan, mereka gunakan bahasa agama untuk mengajak orang awam agar tidak percaya dengan pemerintahnya sendiri. Ini kan jadi rusak. Kemudian yang berikutnya, hadis ini tercantum dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dengan derajat yang hasan sahih. Hadis satu lagi yang hendak saya kutip di sini, man ata'ani faqad ata'allah. Barang siapa yang mentaati aku, kata Nabi, maka sama saja dia sudah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang mendurhakai aku, maka sama saja dia sudah mendurhakai Allah. Kemudian yang berikutnya, wa mayyuti'il amira faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati pemerintahnya sendiri, maka sama saja dia sudah taat kepadaku, kata Rasul. Wa may ya'sil amira faqad asani. Barang siapa yang mendurhakai pemerintahnya, maka sama saja dia sudah mendurhakai aku. Jadi ketika para kiai, para ulama masyarakat, para ustadz mengajak umat untuk mentaati pemerintahnya, itu sudah jalan yang benar. Jadi jangan dibalik-balik logikanya. Jadi ada ulama yang membantu pemerintah untuk membangun dan menguatkan negara ini. Disebut penjilat, disebut munafik, dituduh murtad, dituduh kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kejahatan yang luar biasa. Itu fitnah sebetulnya. Bahkan mereka katakan, mereka ustadz ulama-ulama tersebut tidak akan diakui sebagai umatnya Rasul. Itu kebohongan yang sungguh luar biasa. Padahal sebetulnya Nabi sudah mengancam. Barang siapa yang mendurhakai pemerintah, maka dia sudah mendurhakai aku, kata Nabi. Dan barang siapa yang taat pada pemerintahnya, sama saja dia sudah taat kepada aku. Jadi logika agama jangan dibalik-balik. Berjalanlah di jalan yang benar, jangan ikuti hawa nafsu. Adapun para kiai, para mubaligh, para penyampai termasuk saya, ketika pemerintah salah, tetap wajib kita ingatkan. Apalagi di negara kita ini, korupsi itu masih ranking 4 sedunia internasional. Kita ini negara mayoritas muslim, tapi kita nggak konsisten. KTP kita Islam, ngakunya kita Islam, tapi korupsi masih merajalela. Problem di Indonesia itu problem konsistensi. Puasa Ramadannya tamat, maksiatnya lanjut. Zakatnya banyak, korupsinya juga tambah banyak. Pengajiannya rajin, ngerumpi, fitnahnya juga rajin. Sholatnya STMJ, sholat terus maksiat jojong. Hajinya pun haji tomat, berangkat tobat pulang kumat. Coba tanya KPK itu. Orang-orang muslim yang tertangkap KPK itu rata-rata sudah berangkat haji semua. Artinya semangat religiusitas, ritualitas yang tinggi tidak berbanding lurus dengan kejujuran dalam menyelenggarakan negara. Kita negara yang mayoritas muslim, tapi sayangnya kita tidak konsisten dengan nilai-nilai keislaman itu sendiri. Padahal jelas sekali sebetulnya, waman mata wa huwa bari'un min talat. Barang siapa yang mati dia bebas dari 3 perkara. Al-kibr, bebas dari hutang. Kemudian wal ghulul, bebas dari korupsi. Wad-dain, bebas dari hutang, dakhulal jannah, masuk surga dia. Nah, bagaimana kita akan menggapai surganya Allah? Ketika kita diberi amanah sedikit, kita sudah korupsi. Jadi saya perlu ingatkan kepada kita semua, sebagai mubalik, penceramah, termasuk para masyayikh, para kiai, kita punya kewajiban sebagai kontrol, menasihati. Ketika penguasa memang salah, kita ingatkan. Penguasa yang salah, ya dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi perlu diingat bahwasanya kesalahan dalam bentuk apapun tidak menjadi alasan bagi kita semua untuk mendelegitimasi pemerintah yang sah. Apalagi alhamdulillah, kita sudah diberikan presiden-presiden yang hebat, presiden-presiden yang baik, yang peras keringat banting tulang melakukan segala sesuatunya demi mensejahterakan rakyat Indonesia. Baik, mudah-mudahan kita diberikan nalar yang sehat. Saksikan ulasan hadis-hadis berikut ini dalam video yang selanjutnya. Naam, ada. Apa itu? Du'atun ala abwabi jahannam. Nanti akan ada pendakwah-pendakwah kepada pintu-pintu jahannam. Nah, inilah titik tekan orang yang nanya sama saya,
Pertanyaannya begini Pak Ustadz, apa yang dimaksud dengan pendakwah-pendakwah jahanam itu? Adalah para ustadz, para ulama, para pendakwah yang mendukung pemerintah. Gak enak juga ngedengarnya itu Pak ya. Yang membela negara kesatuan Republik Indonesia. Nih pertanyaannya itu yang gak enak Pak. Makanya saya jawab. Sekalian masuk YouTube. Karena yang nanya nonton nantinya soalnya. Ini kan perlu jawaban berdasarkan hadisnya ini. Gara-gara dia nanya saya jadi buka kitab kan. Begitu saya baca utuh lengkap kitabnya, nah inilah jawabannya. Jadi agar hadis ini tidak liar, pendakwah jahanam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, maka barang siapa yang ngikut kepada penyuruh-penyuruh pintu-pintu jahanam itu, mengikuti mereka, mengijabah ajakan mereka, maka ia akan digelincirkan ke dalam neraka jahanam. Kan seram juga ini. Qultu, maka Hudzaifah berkata lagi, aku berkata, ya Rasulullah, sifhum lana. Wahai Rasulullah, ceritakan sifat mereka kepada kami. Nah ini yang penting Pak. Jadi jangan berhenti pada hadis tadi itu, lalu kita liar menafsirkannya. Ceritakan sifat mereka kepada kami. Jawab Nabi, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu warna kulitnya sama dengan warna kulit kita, berbicaranya dengan lisan kita. Jadi Nabi bicara ras tertentu. Kalau Nabi kalimatnya min jildatina, berarti orang Arab itu sendiri Pak. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka akan berbicara dengan lisan kita, lisan Arab. Jadi saya pada kesempatan kali ini nyelip dikit nih. Orang Arab itu sekurang-kurangnya punya dua kelebihan dan punya dua kekurangan. Saya ngomong sekurang-kurangnya ya Pak. Berarti kelebihan orang Arab itu banyak. Ini di sini dua aja. Kalau tak sebutin semua kepanjangan ceramahnya. Kelebihan pertama orang Arab apa? Nabi orang Arab. Jadi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sayyidul anbiya wal mursalin, komandannya semua nabi, semua rasul. Beliau orang Arab. Nabi itu habibullah, kekasih Allah. Dari semua manusia yang ada, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, manusia yang paling dicinta Allah adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Arab. Para sahabat yang hebat-hebat, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, as-sabiqunal awwalun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, dan para sahabat yang lainnya orang Arab. Ini kelebihan orang Arab yang pertama Pak. Bahwasanya Nabi orang Arab dan para sahabat orang Arab, dan itu kelebihan. Dan nggak ada kan Nabi orang Indonesia, nggak ada. Nama nabinya orang Jawa, nabinya Suparno misalnya. Nggak ada Pak. Nabi Suparman aja nggak ada. Mirip sih ada Nabi Sulaiman gitu ya, mirip lah dikit gitu. Jadi kita harus ngaku itu semua. Yang kedua, kelebihan Arab itu apa? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Al-Quran itu diwahyukan dalam bahasa Arab. Ini luar biasa kan? Berarti bahasa Arab adalah bahasa yang paling sempurna dibanding dengan bahasa Inggris, dibanding dengan bahasa apapun. Jadi gramatika bahasa Arab itu paling lengkap. Maka ini dua kelebihan Arab. Nabinya dari suku Arab, para sahabat suku Arab, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Tapi ingat, Arab punya dua kekurangan Pak. Apa kekurangan orang Arab? Kekurangan pertama, orang Arab tuh mudah diadu domba, kata Nabi. Makanya Arab itu satu suku, satu bahasa, satu etnis warna kulit, tapi pecah menjadi 21 negara. Itu kelemahan orang Arab. Ini bukan kata saya, kata Nabi. Inna syaitana qad ayyisa ayyabudahul musadduna fi jaziratil Arab, walakin fi tahrisi bainahum. Orang Arab itu, kata Nabi,
Setan sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang Arab agar nyembah setan. Ingat, Nabi nggak nyebut orang-orang Islam ya Pak, orang Arab, fi jaziratil Arab. Setan sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang Arab agar menyembah setan. Walakin fitahrisi bainahum, tapi setan sukses terus ngadu domba antar sesama mereka. Nah, itu kelemahan mendasarnya. Dari zaman dulu kerjaannya perang. Walaupun dia satu bahasa, bahkan satu madhab, sampai sekarang masih perang. Kita kenal istilah Arab Spring, kebangkitan Arab. At-Tauratul Arabiyah, judulnya kebangkitan dunia Arab. Padahal bukan kebangkitan, kehancuran. Gara-gara Arab Spring, Tunisia, Presiden Ben Ali jatuh. Yaman, Ali Abdullah Saleh jatuh. Mesir, Husni Mubarak jatuh. Kemudian Libya, Muammar Gaddafi jatuh. Mending jatuh doang saja Pak, dibunuh juga. Libya hancur-hancuran, Irak hancur-hancuran, Suriah Bashar al-Assad remek-remekan itu. Afghanistan sampai sekarang mah jelas. Jadi ada 15 negara Arab terpengaruh Arab Spring yang gonjang-ganjing. Sebagian negara itu bahkan sampai sekarang belum damai. Ini kelemahan pertama. Kelemahan yang kedua, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Provokator umatku yang paling ganas, kata Nabi, dari kulit kita sendiri dan bicara dengan lisan kita sendiri. Jadi justru provokator itu malah orang Arab, Pak. Jadi punya dua kelebihan, punya kekurangan. Ini kalau saya nyebutin begini tanpa dalil, namanya saya rasis namanya. Tapi pakai dalil, kan nggak mungkin Nabi rasis Pak. Wong Nabi orang Arab, para sahabat orang Arab, tapi ini menjadi pertimbangan bijaksana bagi kita semua, agar kita tidak salah. Makanya saya juga agak heran, mengapa kok yang marah agak panas di Republik ini Pak, justru orang-orang yang punya faham ke sana. Yang tadi itu ditangkap tadi pagi ya, Abdul Qadir Hasan Baraja, itu kan orang Arab. Yang sekarang sudah taubat, mudah-mudahan Abu Bakar Ba'asyir, punya paham ke sana. Dedengkot JI Abdullah Sungkar gitu. Walaupun kita ini tidak mendiskreditkan kelompok tertentu, hanya saja memang betul kata Nabi, hum min jildatina. Mereka itu dari kulit kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka akan bicara dengan bahasa kita. Baik, saya lanjutkan yang berikutnya agar sifat mereka lebih jelas. Karena hadis ini terkait dengan zaman yang dekat dengan pasca Nabi. Ini memang merujuk langsung kepada kelompok Khawarij. Khawarij itu orang-orang Hijaz. Arabnya Arab Paseh. Arabnya Arab Tulen. Kayak Abdurrahman bin Muljam itu. Ini hadis ini saya yakin terkait dengan Abdurrahman bin Muljam. Zulhuwaisirah, Jalabah, dedekot Khawarij itu. Bahasa Arabnya Paseh. Sukunya suku Quraisy. Hafal Quran 30 juz. Kayak Abdurrahman bin Muljam itu kan hafal Quran 30 juz. Tetapi dia merasa imannya paling sempurna. Yang beda sama dia salah, kafir. Sampai dia mengkafirkan Imam Ali karamallahu wajhah dan dibunuhnya pada bulan suci Ramadan. Sampai segitunya. Baik, saya lanjutkan membaca hadisnya. Yang berikutnya, qultu. Lalu aku bertanya lagi, kata Hudzaifah. Fama ta'muruni in adrakani dzalik. Lalu ya Rasul, apa yang engkau perintahkan kepada saya kalau saya ketemu zaman kayak gitu? Zaman seperti ini, apa yang engkau perintahkan? Ikut yang suka provokasi, menyebar fitnah tadi itu Pak, ngadu domba umat, ngajak perang sama negaranya sendiri, atau bagaimana? Jawab Nabi, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, tetaplah setia dengan jamaah kaum muslimin dan pemerintah mereka. Oke, ini dua kategori nih Pak. Jama'atal muslimin. Jama'atal muslimin. Apa itu jama'atul muslimin? Yakni kelompok mayoritas. Di mana kelompok mayoritas, berpihaklah di sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza ra'aitum ikhtilafan, kalau kalian semua menyaksikan di tengah-tengah umatku banyak sekali perbedaan, perselisihan, benturan satu sama lainnya, maka kelompok yang paling selamat kata Nabi, fa'alaikum bisawadil a'zam, ikutilah kelompok yang paling mayoritas. Jadi bapak-bapak jangan ikut minoritas yang nyumput-nyumput, apalagi minoritas radikal. Cara menina-bobokkan, nyulap orang-orang itu biar mau, nggak apa-apa walaupun kita ini sedikit, cuman kalau kita mati syahid, nanti di surga ketemu 70 bidadari. Selalu begitu kan Pak, ininya, pakai pelipur lara, dibayang-bayangkan bidadari, padahal boro-boro mati syahid Pak, mati sangit itu. Nanti saya kasih tahu dalilnya kok bisa jadi mati sangit. Jadi perintahnya ikut yang mayoritas. Inilah cikal bakal ada istilah ahlu sunnah wal jamaah. Karena itulah kelompok yang mayoritas. As-sawadul a'zam itu ahlu sunnah wal jamaah. Makanya alhamdulillah sekarang Pak, kerajaan Saudi Arabia di bawah kepemimpinan Pangeran Muhammad bin Salman, kan rajanya Raja Salman. Cuman sang raja kan sudah lanjut usia. Maka yang memimpin pemerintahan itu anaknya, Pangeran Muhammad bin Salman, calon raja. Itu beliau sudah membuat kebijakan dipecat semua imam-imam dan khotib-khotib radikal di Arab Saudi. Dipecat semua yang bermadzhab Wahabi. Ulama ahlu sunnah wal jamaah di Chechnya sudah menyatakan Wahabi bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kerajaan Saudi Arabia menetapkan Arab tidak lagi bermadzhab Wahabi. Semua imam-imam radikal ribuan jumlahnya itu dipecatin semua. Karena mereka ingin masuk ke dalam kategori as-sawadul a'zam, kelompok mayoritas ahlu sunnah wal jamaah. Nah yang kedua di sini disebutkan wa imamahum, setia kepada pemerintah mereka. Saya menggunakan kata pemerintah Pak, karena kalau kata imam ini kita sering salah sih. Jadi imam Mahdi, imam besar gitu. Padahal itu nggak legitimate. Kalau imam sholat kan sekedar imam ibadah kan, tidak legitimate. Yang disebut imam itu pemerintah, yakni orang yang disepakati sebagai seorang pemimpin. Itu yang disebut dengan imam, pemerintahan. Makanya tadi ada keterangan begini, Nabi SAW bersabda, umatku nanti berfirqah-firqah di akhir zaman, berkelompok-kelompok, berorganisasi, masing-masing saling menyalahkan. Tapi kata Nabi, dari 70 lebih firqah itu hanya ada satu firqatun najiyah. 73 malah disebut ya Pak. Hanya ada satu firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Nah kan kita pengen yang selamat ini sebetulnya. Makanya sekarang tuh banyak aliran-aliran sempalan itu Pak, karena mereka memanipulasi umat pakai hadis ini. Firqatun najiyah. Apa itu firqatun najiyah? Wahiyal jamaah. Firqatun najiyah itu adalah al jamaah. Nah akhirnya mengklaim, mohon maaf betul ini, yang NU misalnya, ini misal ya Pak, mengklaim al-jamaah itu NU, yang Muhammadiyah mengklaim al-jamaah itu Muhammadiyah, kata LDII al-jamaah itu LDII, kan dulu namanya Islam Jamaah. Kata Khilafatul Muslimin al-jamaah itu Khilafatul Muslimin, kata Jamaah Tabligh al-jamaah itu ya Jamaah Tabligh, kan begitu, masing-masing mengklaim. Ini yang saya meluruskan, yang namanya al-jamaah itu bukan firqah. NU firqah, Muhammadiyah firqah, Khilafatul Muslimin firqah, LDI itu firqah, Jamaah Tabligh itu firqah. Jadi bukan al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Al-jamaatu hiyal ijtima'. Al-jamaah itu institusi, tempat berkumpulnya para pemimpin umat dalam rangka bersepakat terhadap urusan mereka. Dan satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpul pemimpin umat adalah negara. Maka kelompok yang paling selamat adalah yang setia kepada negara dan pemerintahnya. Makanya hadisnya begini, man mata walaysa fi unuqi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Satu hadisnya. Dikerucutkan lagi Pak dengan kata jamaah, waman mata wa huwa mufariqul lil jamaah. Ini jelas banget kan? Barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak negaranya sendiri, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah.
Jelas kan? Jadi al-jamaah itu terkait dengan pemerintahan dan kepemimpinan serta negara. Jadi kalau kalian mau selamat, kata Nabi, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Setialah kepada kelompok yang paling mayoritas di antara kaum muslimin dan pemerintah mereka. Baik, kemudian yang berikutnya, fa illam yakun lahum jama'atun wala imam. Terus gimana Nabi seandainya, kata Hudzaifah, negara enggak ada ini Pak, negara enggak ada, pemerintah enggak ada. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, emang ada zaman itu? Ada Pak, zaman nanti pemerintahan enggak ada, negara enggak ada. Zaman kapan itu? Zaman Dajjal. Karena ketika Dajjal sudah menjajah, semua negara itu bubar Pak, bubar semua negara itu bubar, enggak ada pemerintahan kalau Dajjal sudah menjajah, karena enggak ada yang bisa mengalahkan Dajjal, semua orang kalah. Kalau terjadi zaman begitu, kata Nabi, fa'tazil tilkal firaqa kullaha, fa'tazil tilkal firaqa kullaha, tinggalkan semua firqah-firqah. Tuh kan Pak, tinggalkan semua organisasi, tinggalkan semua ormas. Walau anta adha bi asri sajarah, walaupun engkau harus menggigit akar. Jadi saking gentingnya zaman itu, engkau harus menggigit akar, hatta yudrikakal maut, sampai kematian mendatangimu dalam kondisi itu, wa anta ala dzalik, sedangkan engkau dalam keadaan tersebut. Hadis ini Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 6557. Nah, artinya begini, kita dihadapkan dengan akhir zaman ini, hadis ini tidak dikaitkan dengan para pendakwah yang membantu pemerintah menjaga negara, tapi ini terkait dengan justru sebaliknya, orang yang mengatasnamakan agama untuk melawan pemerintah sendiri. Kan nggak ketemu dalilnya kita Pak, nggak satu pun ketemu dalilnya yang membolehkan kita melawan pemerintah yang sah, nggak ketemu. Oke, saya mau bacakan hadisnya. Seandainya pemerintah itu zalim, saya nggak mau ngomong beneran, seandainya ya Pak, nanti saya kena marah Pak Jokowi lagi ya. Zaman Pak Harto ngomong begitu dijitak Pak, jangan macam-macam, diangkut sama korem. Zaman sekarang juga nggak enak lah nyakitin pemerintah. Seandainya ini, seandainya, innahu yasta'malu alaikum umara, sesungguhnya akan diangkat di tengah-tengah kalian umara, pemerintah. Ini katakanlah zalim. Fata'rifuna wa tunkirun, kalian mengetahui kezaliman mereka, dosa-dosa mereka, korupsilah. Zaman sekarang kira-kira ada nggak pemerintah korupsi? Ada nggak Pak? Banyak nggak? Kok takut amat ngomong sih Pak? Ya ada, pokoknya banyak ya. Kalian mengetahui kesalahan mereka, wa tunkirun, dan kalian mengingkari kesalahan mereka. Faman kariha faqad bari, barang siapa yang membenci perbuatan mereka yang tercela, dia terbebas. Wa man ankara faqad salim, dan barang siapa yang mengingkari kezaliman mereka, maka dia selamat. Jangan melok tanda tangan nanti bapak-bapak nih. Kalau bapak-bapak melok tanda tangan, sama baik kata orang Palembang. Gugah gawah kata orang Lampung Pak. Semegikina sama saja, sarwa keneh eta mah. Jadi kita tidak mengingkari, tapi kalau kita mengingkarinya, maka kita akan selamat. Kemudian yang berikutnya, qalu, para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ala nuqatiluhum, wahai Rasulullah, bolehkah kami memerangi mereka? Ini pentingnya itu Pak, benang merahnya di sini. Bolehkah kami memerangi mereka? Jawab Nabi, la ma sallau, tidak boleh, kata Nabi, selama mereka masih sholat, kalian tak boleh memerangi mereka. Tuh kan Pak, nggak boleh melawan pemerintahan. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Muslim. Ini lebih jelas lagi hadisnya. La ma'aqamu fikumus shalah, nggak boleh memerangi mereka selama mereka tetap mendirikan sholat di tengah-tengah kalian. Maksudnya begini, tidak melarang kalian sholat dan mereka pun tetap mengerjakan sholat. Sezalim apapun mereka, nggak boleh memerangi mereka. Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu, seandainya kalian, kata Nabi, melihat pemerintah kalian melakukan suatu perbuatan yang engkau benci, yang kalian benci perbuatannya tersebut,
faqrahu amalahu, cukup benci saja perbuatan mereka. Wala tanzi'u yadan min ta'ah, jangan pernah, kata Nabi, melepaskan tanganmu dari kesetiaan, ketaatan kepada pemerintah yang sah. Hadis ini juga tercantum dalam kitab Sahih Muslim. Waman mata walaysa lahu imamun, barang siapa yang mati dalam keadaan melawan pemerintahnya, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi bukan mati syahid, malah matinya mati syahid. Jadi ini pertanyaan ini agak bersemangat saya ngejawabnya, Pak. Karena saya ini setidak-tidaknya ya membantu pemerintah lah. Sebagai mubalik ya Pak, dalam menjaga negara ini juga membantu pemerintah. Karena mengapa? Saya pikir sekarang harus melibatkan para pendakwah. Karena konten-konten negatif yang arahnya mendelegitimasi pemerintah yang sah itu pakai bahasa agama. Maka ngejawabnya harus pakai bahasa agama. Dan saya ini 1000% yakin gak ada satupun diktum agama yang membolehkan melawan negara, melawan pemerintah yang sah. Kalau ada yang menceramahkan begitu, berarti dia sedang berbohong. Saya berani uji dalil, Pak. Mereka yang pakai dalil ngelawan pemerintah itu, saya yakin dalilnya dia potong. Kalau dia membacanya utuh, nggak mungkin ketemu dalil begitu. Kayak tadi nih, ada pendakwah mengatakan bahwasanya pendakwah neraka jahanam itu, di sini saya bacakan lagi, du'atun ala abwabi jahannam. Pendakwah kepada neraka jahanam itu adalah pendakwah yang berdakwah membela penguasa. Bahasanya kan membela rejim gitu ya. Gak enak juga pada disebut ustadz rezim, gak enak gitu ya. Bahasanya pejoratif ya. Seakan-akan kita nggak boleh membantu pemerintah dalam mengawal negara ini. Harus dibedakan dong. Ini kan bukan zaman Belanda. Kalau zaman Belanda, ayat sama hadis beda ngebacanya, Pak. Kita harus ngelawan penjajah. Karena mereka nggak punya hak terhadap tanah air kita. Zaman Belanda, zaman Jepang, agama adalah perlawanan. Tapi kalau zaman kemerdekaan, kita sudah bersepakat dengan sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, ya agama bukan lagi alat perlawanan, agama adalah nasihat. Ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Dan untuk menguatkan kehidupan berbangsa dan bernegara.